Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa Nukita Media yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat, sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan puasa di bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in dan pengikutnya ila yaumiddin. Para pemirsa Nukita Media yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, bahwa manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini sebagai khalifah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Dan ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku akan menjadikan di bumi ini khalifah. Khalifah di bumi ini yaitu manusia sebagai pengganti sebelumnya. Khalifah pada ayat ini bisa berarti kemungkinan ada dua arti. Yang pertama, khalifah sebagai pengganti makhluk sebelumnya, di mana Allah sebelumnya menciptakan jin di muka bumi ini untuk menjaga dan melestarikan bumi ini. Namun kemudian para jin itu tidak memperbaiki bumi ini, bahkan malah membuat rusak di bumi ini, sehingga Allah menciptakan manusia sebagai ganti makhluk yang berupa jin itu. Untuk itu ketika Allah akan menciptakan manusia sebagai khalifah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah, kemudian malaikat matur kepada Allah Subhanahu wa taala, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Ya Tuhan, apakah Engkau akan menciptakan orang yang membuat rusak di muka bumi ini dan mengalirkan darah di muka bumi ini? Namun demikian, kemudian dijawab oleh Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, aku lebih mengetahui daripada kamu, daripada apa yang tidak kamu ketahui. Yang kedua, khalifah ini berarti pengganti kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
sehingga para sahabat yang mengganti kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman ini dijuluki sebagai khalifah. Jadi ada dua arti, khalifah pengganti kepemimpinan Rasulullah, dan juga khalifah yang kedua yaitu pengganti makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk menjaga bumi ini agar menjadi lestari. Kemudian manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini selain untuk beribadah, sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Di samping itu juga manusia diciptakan di muka bumi ini sebagaimana yang telah disampaikan sebagai khalifah, yaitu bertanggung jawab untuk meramaikan, melestarikan bumi ini, sehingga kemudian dalam melestarikan bumi ini ada makalah yang dikatakan oleh ulama, qiwamud dunya fi arba'ati asya, bahwa tegaknya dunia ini dalam 4 hal. Yang pertama adalah ilmul ulama. Yang pertama adalah ilmul ulama, di mana ilmu daripada para ulama. Ilmu daripada para ulama ini sebagai unsur menjadi tegaknya dunia ini. Karena dengan ilmunya para ulama memberikan pemahaman, pengertian kepada orang lain, memberikan nasihat-nasihat kebaikan kepada sesama. Yang kedua, adlul umara. Yang kedua adalah adlul umara, yaitu keadilan para pemimpin, di mana orang-orang yang menjadi pemimpin di dunia ini harus bisa berbuat adil. Maka laula adlul umara, oleh karena itu ada makalah. Oleh karena itu ada makalah yang mengatakan bahwa qiwamud dunya bi arba'ati asya, bahwa tegaknya dunia ini dengan 4 hal. Yang pertama adalah ilmul ulama, ilmunya para ulama. Para ulama dengan ilmunya, mengamalkan ilmunya, menyebarkan ilmunya, memberikan nasihat kepada sesama, sehingga akan memperbaiki keadaan di dunia ini. Yang kedua adalah adlul umara, keadilan para pemimpin. Para pemimpin yang ada di dunia ini harus bisa berbuat adil. Karena kalau tidak bisa berbuat adil, laula adlul umara la akalan nas ba'dhum ba'dho, kalau tidak ada keadilan para umara, pasti satu persatu akan saling memakan, saling mengalahkan. Yang ketiga adalah sakhawatul aghniya, yaitu dermawannya para orang-orang yang kaya. Dengan hartanya
dengan kedermawanan para agniya ini bisa menopang untuk melestarikan dunia ini. Yang keempat adalah du'aul fuqara. Orang-orang yang fakir mau berdoa. Dalam hal ini suatu usaha kalau tidak dibarengi dengan doa maka tidaklah akan terwujud. Sehingga doanya para fuqara ini penting sekali untuk mendukung lestarinya dunia ini. Yang kemudian 4 hal itu jika dilaksanakan bersama-sama, masing-masing memposisikan dirinya pada posisinya, insya Allah dunia ini akan menjadi makmur, menjadi kuat, menjadi lestari sampai akhir zaman nanti. Untuk selanjutnya, manusia sebagai khalifah di bumi ini mempunyai tanggung jawab masing-masing. Sementara Al-Quran menyebutkan manusia ini dalam beberapa hal. Yang pertama, Al-Quran menyebutkan manusia ini dengan Bani Adam, artinya anak turunnya Nabi Adam. Di sini mengandung pengertian bahwa manusia ini mempunyai tugas meneruskan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, yaitu Nabi Adam, yang mempunyai tanggung jawab melestarikan dunia ini. Semua mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan dunia ini agar bisa makmur. Yang kedua, Al-Quran juga menyebutkan manusia ini dengan istilah basyarun, al-basyaru, di mana al-basyaru itu artinya adalah kulit ataupun wajah, dan di dalam ilmu mantik basyar itu dikatakan hayawanun natiqun, hewan yang bisa bicara seperti manusia kita semua ini bisa berbicara, ini disebut basyarun. Sehingga dalam hal ini, dalam arti basyarun ini, manusia kalau mudah kita sebut adalah makhluk hidup yang bisa mempunyai rasa seperti lapar, haus, sakit, dan lain sebagainya. Ini disebut sebagai basyarun. Yang ketiga adalah nasun. Manusia disebut nas. Nas di sini berarti makhluk hidup yang mempunyai sifat sosialis. Jadi manusia diciptakan untuk bersosialisasi, membentuk suatu peradaban. Sehingga dalam hal ini nas, manusia, ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai makhluk yang bersosialisasi. Yang keempat adalah insanun. Nah, insanun ini lebih tinggi derajatnya daripada nas dan basar, karena insanun ini di samping merupakan makhluk hidup yang mempunyai diberi akal, diberi nafsu, namun juga insan ini adalah mendahulukan akalnya, mendahulukan spiritnya di dalam hidupnya. Sehingga ada istilah kalau manusia ini bisa
menggunakan akalnya, mendahulukan spiritnya, akan menjadi insan kamil, insan yang manusia yang sempurna. Di sini sebutannya insan kamil, bukan nas kamil atau basar kamil. Nah, ini tentang penyebutan manusia di dalam Al-Quran. Oleh karena itu kita berharap bahwa kita punya tanggung jawab untuk melestarikan dunia ini agar menjadi dunia yang makmur sampai akhir hayat ini, sehingga kita perlu memposisikan dirinya masing-masing pada posisinya. Seperti yang kita katakan di depan tadi, ada 4 hal. Ilmul ulama, para ulama ini yang memberikan nasihat-nasihat. Kemudian umarok yang memimpin harus berbuat adil. Kemudian orang-orang yang kaya mau mendermakan hartanya. Kemudian orang-orang yang fakir ini mau mendukung dengan doanya. Insya Allah dengan demikian dunia ini akan menjadi baik, menjadi lestari, menjadi makmur sampai akhir zaman nanti. Demikian sedikit yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.